Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk melakukan layouting peta seperti yang terlihat pada video ini, di mana minggu kemarin kalian sudah mengolah data kepadatan penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kali ini data tersebut akan kita petakan atau akan kita buatkan layout seperti ini, sehingga silahkan kalian buka kembali project yang telah kalian buat. Ini adalah project minggu lalu. Pastikan bahwa yang pertama kalian sudah memasukkan base mapnya ya, S3 Ocean atau apapun itu yang kemarin sudah saya berikan tutorialnya. Bagi yang lupa bisa dibuka lagi video yang kemarin. Lalu yang kedua, pastikan peta kepadatan penduduknya sudah diberikan keterangan seperti ini ya, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Bagi yang bingung gimana caranya, bisa dibuka juga di video minggu lalu. Nah, kemarin yang belum saya berikan tutorialnya adalah memberikan label kabupaten dan kotanya. Sekarang coba kalian klik kanan layer dari kepadatan penduduknya, lalu di sini ada properties, lalu kalian cari simbologi. Nah, oh sorry, lalu kalian pilih label ya. Di sini pastikan ini adalah single label, lalu value-nya kita pilih nama kabupaten. Nah, ukuran hurufnya itu biasanya normalnya atau defaultnya adalah 10. Nah, kita pilih 5 saja. Jadi size untuk fontnya kita pilih 5 saja. Setelah itu kalian klik apply. Kalau sudah muncul nama-nama kabupaten seperti ini, kalian klik OK. Nah, ini sudah muncul atau sudah jadi. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita menduplikat layer ini untuk apa? Untuk kita memasukkan inset karena nantinya kita membutuhkan inset seperti gambar ini ada warna merah, ini adalah inset SHP Provinsi Lampung, sehingga kita membutuhkan SHP lagi untuk Provinsi Lampung dengan cara yang file kepadatan penduduk ini, SHP kepadatan ini, layer ini kita klik kanan, kita duplikat. Nah, setelah itu, ini nanti kita olah lagi ya, pastikan sudah diduplikat dulu, nanti kita olah lagi. Tapi yang jelas, sementara tampilannya seperti ini dulu, nanti pas buat inset baru akan kita olah ya. Di sementara yang hasil duplikat tadi kalian matikan dulu centangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian saatnya untuk membuka layout peta dengan cara klik project. Setelah itu di sini ada new print layout. Nah, lalu kalian beri nama layoutnya, misalnya layout peta kepadatan. Klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau tampilannya masih potret, misalnya seperti ini, ya kalian tinggal klik kanan halaman ini, lalu ada page properties. Ukurannya bisa kalian pilih, tapi kali ini kita A4 saja. Orientasinya kita pilih landscape. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Kalau di tempat kalian tombol-tombol yang sebelah kiri ini belum muncul, kali ini penting, itu kalian bisa klik kanan daerah kayak toolbar ini bisa dicentang ya, bisa dicentang beberapa poin. Kalau saran saya ditampil atau dicentang semua saja ya, centang semua saja sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya hal yang paling basic dalam layouting adalah kita membuat garis terlebih dahulu ya, membuat garis batas. Namun sebelum itu, kalian coba pergi ke menu view, kalian aktifkan snap to grid-nya, ya, show guides, snap to grid, smart guides. Ini semuanya kalian aktifkan, ya, termasuk show grid-nya. Jadi biar kita bisa menggarisnya itu lebih presisi. Nah, kalau sudah seperti ini, grid-nya sudah diaktifkan, setelah itu snap to grid, show guides.
Snap to Guide, Smart Guides ini sudah diaktifkan, kita bikin tepinya dulu. Nah, ini di sini ada add shape, kalian klik add rectangle, kotak ya. Nah, ini kira-kira di sebelah sini ya. Kalau sudah ada X merah kayak ini, kalian klik, kalian tarik. Ini pakai feeling aja ya. Pakai feeling kira-kira di mana dia paling tepat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi garis tepinya. Nah, tinggal kita kunci saja. Kalian coba lihat di sebelah kanan. Sebelah kanan ada item properties, layout, guide, atlas, dan item. Item properties ini untuk mengatur misalnya ketebalan garis pinggirnya atau warna kotaknya. Misalnya kita mau kasih warna merah itu bisa, tapi kalau untuk garis tepi kayak kita tetap warna putih aja. Jadi default aja. Setelah itu kalian klik yang item ini ya, layout, guides, atlas, dan item. Ini adalah item-item yang kalian gambar di layout. Nah, yang sudah kalian gambar adalah garis tepi. Ini bisa kalian klik dua kali, kalian ketik garis tepi, tepi luar. Ya, ini kita lock dulu. Nah, kalau sudah di lock seperti ini udah nggak bisa digerakin lagi ya. Jadi udah fix. Nanti kalau mau ngedit lagi, locknya tinggal di ini, tinggal dibuka. Ya. Ya kita lock karena sudah fix. Nah setelah itu kita kasih kotak garis tepi dalamnya untuk peta kita. Sama seperti tadi add rectangle, kalian kasih perkiraan ya, kira-kira kita kasih di sini. Nah kalau sudah seperti ini, kalau untuk garis tepi dalam, kita tidak ingin garis tepinya terlalu tebal, jadi eh, kalian klik lagi garis tepi dalamnya, pindah ke item properties. Lalu di sini ada style, di bagian style ini, kotak putih ini kalian klik aja. Nah, lalu pilih simple fill. Nah, stroke width-nya kita selalu gunakan 0,1 aja. Nah, 0,1 seperti ini, kalian klik enter sehingga nanti dia akan tipis seperti ini. Jadi ini lebih kelihatannya lebih bagus, lebih cantik ya. Nah, garis tepi luarnya sudah dapat. Ini bisa kalian copy sebenarnya. Karena kita nanti akan buat yang di sebelah sini untuk judul, legenda, dan lain sebagainya. Ya, ini kalian klik aja, kalian Ctrl C, setelah itu atau klik kanan, copy, habis itu klik di sini, klik kanan, langsung Ctrl V saja. Nah, ini bisa kalian tipiskan. Nah, ini untuk judul, legenda, dan lain-lainnya. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini sudah pas, menurut kalian sudah tepat, tinggal kita lock lagi ya. Kalian pergi ke item, ini dikunci semua biar tidak mengganggu kerja kalian. Nah, kalau sudah seperti ini, layoutnya kira-kira 70%, 30%, isi peta 30%, judul dan lain sebagainya 30%. Nah, ini bisa kita kasih nama. Kalau mau, misalnya ini garis tepi dalam. Yang ini adalah kotak judul dan kawan-kawannya. Sekarang saatnya kita memasukkan peta yang sudah kita buat. Di sini ada tombol sebelah kiri ada Add Map. Nah, kira-kira kita masukkan di sini ada kasih sedikit batas untuk kita menulis gridnya ya. Kira-kira seperti ini. Tunggu sebentar. Sudah muncul, nah, tapi tampilannya perlu kita sesuaikan. Jadi kita ke item properties ya. Klik petanya, item properties. Skalanya karena ini A4 untuk Provinsi Lampung biasanya dia paling tepat kalau kita menggunakan skala 2 juta. Kalian skalanya ini kalian ubah menjadi 2 juta. Nah, untuk menggeser peta, di sini ada tombol sebelah kiri Move Item Content. Kalian klik aja,
Kalian bisa geser sesuai dengan posisi yang menurut kalian paling tepat untuk peta ini. Nah, kalau sudah tepat seperti ini, selanjutnya kalian lihat di bagian main properties di bawahnya ada layer. Nah, kalau sudah fix seperti ini tidak akan ada lagi perubahan, kalian klik lock layer dan lock layer for style. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau ada perubahan di data mentahnya, misalnya kita nanti mau masukin insert seperti ini, dia tidak akan nggak akan berubah ya. Jadi dia nggak akan mengikuti tampilan awalnya. Tapi kalau misalnya kita lock layernya kita tidak centang, kalau data awalnya dirubah ini bakal berubah juga tampilannya. Jadi pastikan nanti di lock layer dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, itu device. Nah, pastikan di lock layer dan lock layer for lock style for layer. Selanjutnya, ini sebelah kanan ada kita scroll, cari tombol grid. Nah, di bagian tombol grid ada klik tambah. Setelah itu kita modify grid. Karena ini peta Provinsi Lampung, jadi kita ingin membuat gridnya itu grid um, geografis ya, bukan UTM. Kalau grid UTM kadang bisa error karena ini petanya sangat lebar ya. Kecuali nanti kita peta kabupaten boleh kita pakai UTM. Nah, kita pakai grid geografis saja, derajat menit detik. Nah, tampilan gridnya seperti ini di bagian appearance. Ini grid tipenya kita pilih solid. Nah, CRS-nya karena kita pakai geografis, coordinate reference systemnya kita ubah. Ini di bagian select CRS ini, kalian klik aja. Habis itu kita pilih predefined CRS. Kita ketik WGS 84 yang kodenya adalah ini ya, FSG 4326. Ini geografis. Kalau yang kemarin kan kalau UTM ini. Nanti kalau kalian pengen koordinat UTM pakai yang UTM ya. Nah, karena kita mau pakai grid koordinat geografis, kita pakai WGS 84, kodenya EPSG 4326. Nah, ini bisa kelihatan di kanan bawah ini ya. Kalau sudah, klik dua kali, habis itu kembali. Itu kalian coba ke bawah, di bagian frame, kita pilih interior exterior tick. Ini sebenarnya sesuai selera saja. Nanti kalian bisa eksplor sendiri. Nah, langsung saja ke bagian paling bawah, draw koordinat. Draw koordinat, kita pilih formatnya adalah derajat menit detik dengan suffix ya. Atau degree minute seconds with suffix. Nanti kan kalian lihat bedanya apa. Lalu kalian kembali lagi ke atas. Nah, kalau sudah ya, sudah di draw coordinate, pilih formatnya degree minute second dan suffix. Kalian pergi lagi ke atas di bagian appearance ini, intervalnya ini coba kalian bisa diotak-atik. Biasanya kalau koordinat geografis itu ya di antara 1 derajat lah ya. Nah, ini bisa kalian otak-atik ya intervalnya. Kalau misalkan ini menurut kalian terlalu rapat bisa dikurangi. Tapi bagi saya interval 1 derajat ini sudah oke, sudah pas. Selanjutnya di bagian line style, ini kalian klik garis ini. Biasanya untuk garis koordinat kalau biar bagus kita pakai warna biru di line style habis itu klik simple line. Nah, colornya klik segitiga ini ya, pilih aja yang warna biru ini. Oke. Nah, stroke width-nya karena ini kelihatan terlalu tebal itu bisa kita ubah menjadi dari 0,3 menjadi 0,1. Ini terlihat lebih oke, terlihat better. Nah, habis itu kembali ya. Tinggal kalian otak-atik aja di bagian frame size. Kalau kalian menurut kalian ini terlalu kecil, terlalu besar, bisa dikecilkan
kecilin ya. Kalian kalian silakan dieksplor sendiri saja kalau untuk ini ya. Frame thickness-nya 0,1 aja. Setelah itu warnanya yang frame line thickness tuh yang ini nih, yang ada di setiap angka. Nah, ini 0,1 dengan warnanya kita samakan warna biru yang kayak tadi. Jadi biar seimbang. Nah, setelah itu kalian ke bawah. Nah, di draw koordinat di bagian kiri supaya fontnya ini tidak seperti ini, supaya dia tidur, maka di sebelah kiri yang format left ini pada bagian draw koordinat itu kita ganti horizontalnya menjadi vertikal ascending ya. Sementara yang kanan horizontalnya diganti vertikal descending. Kalian explore aja apa perbedaan dari kedua itu. Oke, ini sudah setengah jadi. Nah, selanjutnya supaya ini terlihat lebih profesional lagi, fontnya ini terlalu besar ya, fontnya terlalu besar. Jadi di bagian draw koordinat kalian paling bawah ini ada font ya. Kalian klik aja font ini, kotak font ini. Nah, ini jenisnya bisa kita ganti, tapi ini nggak usah. Kita atur ukurannya aja. Size-nya itu kita coba ambil di size 6 aja ya. Size 6. Warnanya juga kita ubah ke warna biru. Jadi menjadi seperti ini ya. Terlihat lebih profesional. Jadi ingat ya, size fontnya itu 6 saja. Warnanya warna biru disamakan dengan warna dari garis koordinatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya untuk peta isinya, isi petanya sudah oke, ya, sudah oke, tidak ada lagi yang perlu kita edit, sehingga di bagian item kita kunci petanya, sehingga ini kalau kita klik ini tidak akan mungkin bergeser ya. Isi peta sudah selesai, tinggal kita masukkan judul dan teman-temannya. Nah, di sini kalau mau masukkan judul ada tombol T atau add label, kalian klik aja. Judul biasanya ada di sini, kalian bikin kotak kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu di item properties lagi, Lord Ipsumnya kalian ganti dengan peta kepadatan penduduk di Provinsi Lampung 2025. Nah, setelah itu ini kalau kalian mau ganti fontnya di appearance ini bisa diganti jenis font ya, ukurannya. Setelah itu stylenya ya, biasanya kalau judul itu bold atau tebel. Nah, ukurannya mungkin 12 ya. Habis itu kembali go back. Nah, tinggal yang alignment, vertical alignment dan juga horizontal alignmentnya kita pilih yang center. Ini juga vertical center. Kira-kira sudah seperti ini, tinggal diatur aja posisinya yang paling tepat. Nah, oke, judul sudah kita buat. Selanjutnya kita kasih batas judul. Di sini ada di bawah add tab, add maker. Di sini ada add note item. Kalian klik, habis itu pilih yang add polyline. Karena kita akan membuat garis di sepanjang bawah judul ini ya. Jadi warna garis warna biru dan X ini adalah garis bantu untuk kalian menentukan titiknya. Jadi kalian ikutin aja garis bantunya. Klik kanan kalau sudah selesai ya. Jadi caranya tadi saya ulangi, add polyline, kalian tentukan titik awalnya, misalkan saya titik sini, klik kiri, tentukan titik akhirnya. Kalau sudah pas seperti ini, klik dua kali, atau juga bisa klik kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini masih ketebalan, di bagian item propertiesnya, di bagian ini, gambar garis ini ya, kalian klik. Width-nya ingat 0,1. Semua garis kita pakai 0,1 supaya terlihat lebih bagus. Jadi yang 0,3-nya cuma garis tepi luarnya aja.
Nah, ini sudah jadi. Setelah itu tinggal kita masukkan skala, oh sorry, masukkan dulu ininya ya, row-nya atau arah mata anginnya. Ini kalian klik aja. Saya taruh di sini arah mata anginnya. Nah ini saya sudah menyediakan kalau kalian mau pakai bahan gambar arah mata angin ini bisa kita ganti dengan yang kita punya. Jadi setelah dimasukkan seperti ini di bagian picture ini kita bisa klik raster image. Nah, habis itu di bagian titik tiga ini kita bisa pilih folder tempat kita nyimpan arah mata angin. Ya. Jadi nanti akan sesuai dengan arah mata angin yang kita punya. Nah, ini bisa kalian download di drive yang saya sediakan di Vclass. Nah, kalau sudah dimasukkan arah mata anginnya, selanjutnya kita akan memasukkan skala barisnya. Oke, skala barisnya akan kita taruh di sebelah kanan dari sini ya. Kalian gambar skala barisnya, kira-kira seperti ini. Nah, ini prinsip yang perlu dipakai untuk skala baris. Yang pertama, karena kita menggunakan skala 1:2 juta, nah saya ingin kalian juga mengatur fixed width-nya itu adalah 20 per unit. Nah, jadi 1 meter ini nanti akan menjadi 1 senti adalah 20 kilometer atau 2 juta sentimeter ya. Jadi ini fixed width-nya 20 unit. Ini menyesuaikan dengan skalanya ya. Kalau misalkan nanti skalanya 1:3 juta ya berarti 30 unit ya, 30 unit atau 30 kilo setiap 1 sentinya gitu. Nah, ini kan setiap 1 senti berarti kan 20 kilo kan berarti fixed width-nya 20 unit. Setelah itu di sini kita bisa ubah sebenarnya stylenya menjadi double box, single box itu bisa kalian ubah, tapi saya pakai single box saja. Unitnya kilometernya nggak usah dirubah. Oke, setelah itu kalian scroll ke bawah di bagian segmen. Nah, itu karena kita butuh agak panjang, mungkin sampai 4 ya. 4 ke arah kanan. Left-nya kita tetap nol aja. Tinggal kita atur. Nah, ini masih tampilannya belum terlihat profesional, sehingga di bagian appearance atau bagian tampilan, ini box marginnya bisa kalian atur sebenarnya, tapi kita tetap default aja. Nah, fokus ke bagian font ya. Di sini bagian font, ini masih terlalu besar, sehingga kita ubah menjadi 6 aja ukuran fontnya. Kalau 6 terlalu kecil, bisa ubah ke 7. Sebenarnya 7 lebih oke. Kembali, setelah itu pilih ke position and size. Oke, sebentar. Position. Oke, sorry. Di bagian segmen, tadi kita kelewatan. Di bagian segmen, kalian pilih height-nya itu supaya dia tidak terlalu tebal. Kita pilih yang 1,5 aja. Jadi, dia lebih tipis. Kalau sudah, tinggal kalian sesuaikan aja posisinya dan kita tambah lagi teks untuk skala hurufnya. Ya, kita garis di sini, kita edit skala 1:2 juta. Oke. Kalau sudah tinggal diatur aja ya sesuai dengan estetika yang menurut kalian oke. Setelah itu misalnya kalian ingin memisahkan kotak ini dengan kotak mata angin dengan skala ya bisa kalian tambahkan lagi garisnya. Add polyline.
Misalkan seperti ini, klik dua kali, klik kanan. Oh, sorry. Ulangi. Ingat, garisnya selalu 0,1. Ini boleh kalau misalkan mau dikurung seperti ini. Nah, yang ini tadi kan belum kita ini ya, kita kunci ini masih bisa kita klik. Kalian copy aja biar nggak ngulang garis lagi. Ctrl C, Ctrl V. Jadi bisa di copy paste garisnya. Oke, nah, kalau sudah seperti ini, sudah oke. Selanjutnya yang harus dibuat adalah keterangan dari sistem proyeksinya, seperti proyeksi yang dipakai, grid yang dipakai. Itu caranya adalah kalian tambahkan lagi teks di sini, label, kita garis kotak. Nah, bagian Lord Ipsum kita tulis sistem, kita tulis proyeksi, kita tab, klik tab, titik dua, universe UTM ya, Universal Transfer Mercator, Universal Transfer Mercator. Kita enter lagi, habis itu sistem gridnya, klik tab, gridnya kita pakai grid geografis. Enter lagi, datumnya, kita datumnya pakai WGS 84, 1984. Zonanya Provinsi Lampung ada di zona 48S. Ini masih acak-acakan, tinggal kita klik appearance, fontnya kita kecilkan aja. Ya, kita pilih font kira-kira nomor 6. Ya, oke. Setelah itu kalian salin lagi juga garis di atasnya, klik garis tersebut, Ctrl C, paste, Ctrl V ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hampir jadi petanya, tinggal kita tambahkan legendanya. Nah, di sini ada, kalian klik, ada Add Legend. Setelah itu kita taruh di sini legendanya, jangan terlalu besar. Nah, punya saya ini karena terlalu, jangan panik kalau sudah seperti ini. Nah, di bagian item properties legenda ini, yang auto update-nya kita hapus. Oke, auto update-nya kita hapus. Dan kita hapus beberapa hal yang nggak perlu. Misalkan punya saya ini text bar nggak perlu di diklik, habis itu tinggal di ini ya, ada tombol remove gambar min ini. Jadi ini bisa kita hapus hal-hal yang menurut kalian tidak perlu. Nah, setelah itu di bagian di solve ini kalian klik dua kali, kita ubah namanya menjadi kepadatan penduduk KM2 per eh, ya, KM2 per jiwa. KM2 tuh meter kub, ya KM2 kayaknya. Oke, 59 kilometer, 59 orang. Oh, jiwa per KM2, sorry ya. Pada bentuk jiwa per kilometer persegi atau kayak. Oke, setelah itu ya pastikan urutannya benar ya, dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Nah, selanjutnya karena ini masih terlalu besar, bisa kita pergi ke font and text formatting. Ini di bagian item labelnya, fontnya, klik item font. Ini kita atur ke ukuran 7 ya, ke ukuran 7. Terus di bagian subgroup heading yang
font kepadatan penduduk jiwa kilometer persegi ini, kita klik fontnya lagi juga, subgroup font. Nah, kita pilih ukuran ya sekira-kira ukuran 8 aja. Ini sudah lebih baik tampilannya. Tinggal kita tipiskan lagi di bagian simbol. Nah, ini bisa kita ubah ya, simbol width-nya, simbol height-nya, sesuai menurut kalian bagusnya gimana. Nah, kalau saya pakai simbol height-nya pakai 2, simbol width-nya pakai 10. Nah, spacing-nya kalau menurut kalian spasinya terlalu tinggi, terutama di bagian legenda itemnya, ini juga bisa ini kalian atur ya. Legend item spasinya saya pilih 1 aja, 1,5 lah. Nah, kalau sudah oke untuk legenda, selanjutnya kita akan memasukkan insert peta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, insert petanya kita akan menampilkan, tinggal tambahin aja ya, tambah add map lagi. Kira-kira kita taruh di sebelah sini. Jadi kita insert petanya akan menampilkan peta Indonesia, sehingga ini skalanya bisa di angka mungkin 20 juta ya. Tuh, untuk bisa ketemu peta Indonesia. Oh, lebih. Oke, bisa di angka 100 juta. Nah, ini kita pilih move item content ya. Berarti ini tepatnya di angka 80. Ya, 80 juta skala untuk insertnya. Ya, kira-kira 80 juta supaya peta Indonesianya muncul, atau juga mungkin 70 juta masih oke. 70 juta juga masih masih kelihatan. Bisa di angka 30 juta, ini peta Indonesianya. Nah, tinggal diatur ya, diatur menurut kalian bagusnya seperti apa. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih garis lagi ya. Ini kita salin garis di atasnya sebagai batas. Nah, tadi seharusnya di bagian lambung ini adalah warna merah. Maka dari itu kita akan buka lagi base map kita, file dasar kita. Pastikan udah disimpan dulu ya teman-teman ya. Ini di sebelah kiri atas, klik save. Nah, jadi kalian buka lagi data mentahnya ini. Nah, tadi kita sudah mengcopy peta kepadatan penduduknya. Sehingga peta yang ini kita sembunyikan aja ya. Nah, peta yang hasil copy tadi kita buka. Oh ya, pastikan tadi udah dikunci ya ininya, yang peta utama yang ininya, yang bagian peta satunya ya udah dikunci. Tadi kan udah saya kasih tahu lock layernya. Nah, kalau sudah dikunci ya oke. Nanti kita rubah dia nggak akan berubah. Nah, yang duplikat tadi, yang copy tadi, ini kita aktifkan. Sementara yang peta kepadatan penduduknya yang di atasnya tadi ini kita matikan. Nah, tinggal kita klik kanan, properties, bagian yang SHP yang kita copy tadi. Bagian label kita nonaktifkan dengan cara di bagian single labelnya kita kasih no label. Setelah itu simbologinya yang tadinya graduate kita pilih single label atau single simbol. Colornya kita pilih warna merah ya. Klik simple fill di mana stroke width-nya kita pilih 0. Setelah itu layer renderingnya kita 100 kan ya. Kalau yang belum muncul di sini di bawah ada layer rendering 0.
Setelah itu kalian scroll ini ke bawah, ada stroke stylenya, kita pilih no line supaya batas-batas wilayahnya nggak muncul. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti di sini kalian pergi lagi ke layout kalian. Nah, di peta yang kedua, kalian klik item yang map to ini adalah peta insertnya. Klik kanan item properties. Tinggal kalian update aja nih sebelah kiri, update map view. Nah, sudah menjadi seperti ini. Jadi lampunya menjadi merah. Kalau yang peta intinya ikut merah juga, pasti kalian belum lock layar. Jadi kalian bisa ulang video ini di bagian awal. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasih judul aja di bagian atas insert peta. Kalian klik lagi teksnya. Di bagian atas insert peta ini kita ketikkan peta negara kesatuan Republik atau peta Indonesia aja ya. Peta Indonesia. Nah, ini tinggal kalian atur aja lah posisinya supaya enak. Nah, setelah itu tinggal kita kasih keterangan di bawah sini. Atau kita kasih kotak ya. Kita kasih add rectangle. Kita kotakin di bawahnya ini. Nah, setelah itu langsung ke main properties, kita warnanya di bagian segitiga ini, kita pilih merah karena kita tadi mengatur warna lampunya adalah merah. Oke, nah ini terlalu sempit jadi kita bisa atur. Tinggal kita kasih teks lagi, ini kita ketik Provinsi Lampung. Ini kalau teksnya kebesaran, tinggal kalian klik appearance, size-nya mungkin 7 saja cukup. Nah, tinggal kalian rapihkan aja ya. Ya kira-kira intinya seperti ini. Saya itu di bagian bawahnya adalah informasi tentang sumber peta dan juga nama pembuat petanya. Tambahkan teks lagi. Kita gambar sumber petanya adalah titik dua yang pertama ITNA Geoportal dan yang kedua adalah BPS Provinsi Lampung 2025. Tinggal diatur aja ya. Appearance, font, ukurannya kita pakai 7 saja. Oh ya tadi selain sumber peta kita enter juga pembuat. Nah, pembuat itu nama kalian dalam kurung NPM ya. Nah, sudah petanya sudah jadi seperti ini. Tinggal kalian rapihkan sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Yang paling terpenting adalah tadi prinsipnya di bagian grid itu harus tipis, dibuat warna biru supaya lebih menarik, tidak terlalu terkesan amatir ya. Kalau terlalu tebal warna hitam itu terlalu amatir. Biasanya labelnya harus muncul, warna-warnanya kalian boleh pakai hijau, pakai merah, boleh. Yang penting dia graduasi ya dari terang itu menandakan tidak padat atau sangat rendah kepadatannya, tinggi mengindikasikan atau menggambarkan kepadatannya yang sangat tinggi. Setelah itu base mapnya jangan lupa kalian boleh pakai base map apapun. Ini punya saya pakai base map Ocean. Lalu di dalam peta terdapat judul, ada row, arah mata angin, skala garis, skala angka, sistem proyeksi dan kawan-kawannya. Terus juga ada legendanya kepada penduduk.
ada insertnya, dan juga ada sumber penulisnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita anggap ini sudah jadi. Kalian klik layout, habis itu kita pilih export as image. Nah, setelah itu kalian pilih folder mana kalian ingin mengekspor ya. Itu kalian klik save. Nah, kalau sudah seperti itu, ini boleh kalian tinggikan resolusinya, misalkan menjadi 500, tapi saya rasa defaultnya 300 dpi saja sudah oke. Setelah itu kalian save, kalau mau kalian lihat langsung hasilnya, centang open after exporting. Klik save, tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, petanya sudah jadi seperti ini. Nah, file ini kalian upload di vClass, nanti saya berikan kolom pengumpulannya per kelas ya. Jadi, saya rasa cukup, dan sebagai bukti kehadiran kalian, klik nama NPM kalian di kolom komentar untuk saya cek kehadirannya. Kalau ada pertanyaan diskusi juga bisa dikirim di komentar video YouTube yang saya upload. Saya rasa terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.